Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya kedatangan Oppo. Oppo berapa ini? Saya lupa. Oh ya, ini Oppo A11K teman-teman. Ini kasusnya saat dinyalakan, dia otomatis masuk ke recovery. Nah, bisa kelihatan teman-teman, ada tulisan recovery mode. Ini artinya dia akan memasuki mode recovery yang biasa kita kenal untuk mereset ya. Nah, ini teman-teman, dia masuk ke mode recovery. Kemudian saya coba reboot dan HP pun merestart, tapi dia masih masuk ke recovery mode. Dan ini jika diulang terus-terusan, ini tidak akan pernah masuk ke menu ya teman-teman. Ini akan terus seperti ini, terus menerus. Nah ini teman-teman, maka saya matikan saja ya dan langsung eksekusi bagaimana cara menangani kasus seperti ini. Pertama-tama kita lepaskan dulu SIM tray-nya. Setelah itu kita buka backdoor-nya atau back cover-nya ya teman-teman. Ini hati-hati teman-teman, ada flexible fingerprint. Nah ini fingerprint ini kita bisa dorong ya. Nah seperti ini. Ini masih ada lemnya teman-teman. Karena HP ini sebelumnya belum pernah dibongkar sama sekali. Dan ini baru pertama kali untuk dibongkar. Kita amankan dulu ya perintilannya seperti ini, SIM tray juga kartu SIM-nya ya. Lalu langkah selanjutnya saya akan langsung membuka penutup mesin ya teman-teman. Ini masih ada segelnya di salah satu baut. Ini menandakan HP ini belum pernah dibongkar teman-teman. Nah biasanya kasus seperti ini kerusakannya di fleksibel volume. Nah ini saya akan coba lepaskan dulu ya. Ini kabel antena jangan lupa dicabut, takut nanti putus ya. Lalu kita akan lepaskan mesinnya. Nah ini harusnya kamera depannya dicabut dulu teman-teman. Ya harusnya bisa lebih baik dari ini ya, tapi ya terserah gimana saja ya. Yang penting bisa dilepas dulu kalau dirasa memang mengganggu. Selanjutnya kita angkat sedikit-sedikit teman-teman. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Dan jika dirasa mengganggu, kameranya pun bisa dicabut dulu semuanya teman-teman. Untuk mempermudah mencabut mesin. Nah ini kameranya saya amankan dulu teman-teman. Lalu kita buka atau kita angkat mesinnya pelan-pelan ya. Nah ini sudah terlepas atau sudah terangkat teman-teman. Biasanya permasalahan di sini, di fleksibel volume. Kita akan buktikan dengan cara menyalakan mesin ini tanpa menyentuh pin volume. Caranya kita kembalikan lagi ke tempatnya, namun tidak penuh ya, hanya untuk menyambungkan
fleksibel mesin bawah, fleksibel LCD, dan fleksibel atau konektor baterai. Lalu kita shortkan di pin power ya. Nah, ini sudah nyala teman-teman, dan tidak ada lagi tulisan recovery mode. Ini artinya tombol volume bermasalah. Biasanya tombol volume bawah, karena untuk masuk ke mode recovery caranya yaitu menekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan. Lalu bagaimana solusinya? Ada dua teman-teman. Pertama, bisa diganti satu fleksibel volume. Cara yang kedua yaitu ganti tombolnya saja. Nah, karena saya tidak ada stok untuk fleksibel, maka saya akan ganti tombolnya saja. Nah, entah kenapa yang masuk ke meja servis itu selalu tipe-tipe yang saya tidak punya stoknya. Padahal untuk tipe-tipe lain ya sedikitnya ada ya stok. Tapi kebetulan yang lebih sering masuk ke meja servis saya itu tipe-tipe HP yang stok saya tidak punya. Ya mungkin saya salah nyetok ya. Tapi ya untungnya saya selalu menyediakan tombol ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau mau diganti satu set juga lebih simple dan lebih cepat ya teman-teman. Namun karena saya tidak ada stok, ya mau gak mau saya ganti saja tombolnya saja. Nah, ini saya cabut teman-teman. Hati-hati jangan sampai sobek kalau kita mau menggunakan fleksibel yang ini. Seperti yang sudah ya, caranya mudah teman-teman. Tinggal kita panaskan di solder yang sudah panas ya, untuk mengangkat dan mengganti tombol seperti ini. Lakukan cara seperti ini teman-teman. Dipanaskan di atas solder ya, seperti ini. Sambil kita ya coba angkat dengan pinset ya. Dan ini agak sulit teman-teman, karena ini ada lemnya. Beda dari yang biasanya ya, ini seperti ada penguatnya. Jadi bukan cuma timah, namun seperti ada lem hitam. Namun tetap saya akan mencoba untuk mengangkat tombol yang rusak ini. Di beberapa tipe sangat mudah ya teman-teman, karena tidak ada lem. Untuk yang ini ada, makanya ini prosesnya agak lama ya. Tapi tidak masalah ya, yang penting berhasil. Nah, ini sudah terangkat teman-teman. Tombol yang rusak atau tersangkanya ini sudah terangkat. Saya rapikan sedikit di kaki-kakinya ya. Dan ini tombol yang kaki 4 ya teman-teman. Jadi harus sediakan 2 jenis ya. Tombol 2 kaki dan tombol 4 kaki. Bahkan yang 4 kaki juga sekarang ada 2 tipe teman-teman. Nah, ini proses pemasangan tombol yang baru. Caranya sama, dipanaskan di atas solder. Jangan lupa diberi fluk ya, biar mudah. Nah, ini tombol yang barunya sudah saya siapkan dan coba saya pasangkan ya teman-teman. Untuk pertama kali mungkin trik seperti ini agak sulit ya teman-teman. Tapi kalau udah sering, ya insya Allah pasti akan terasa mudah. Karena segala sesuatu itu harus dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, semuanya akan menjadi lebih mudah teman-teman.
Nah ini saya rasa sudah cukup ya. Sudah nempel. Lalu saya bersihkan sedikit dengan tisu. Nah ini kelihatan teman-teman, sudah nempel ya. Bersihkan dengan tisu untuk sisa-sisa fluknya ya. Selanjutnya tinggal kita pasang saja ke bodinya ya. Nah ini saya beri sedikit lem biar ya bisa nempel itunya ya, pin-pinnya biar nantinya stabil teman. Berbeda dengan jika kita mengganti dengan yang baru ya, pasti akan lebih mudah prosesnya dan lebih cepat tentunya teman-teman. Namun ya sebagai tukang servis ya kadang kita tidak selalu tersedia ya, dan terkadang konsumen pingin cepat-cepat, makanya kita selalu sedia tombol-tombol seperti ini. Nah saya akan langsung pasangkan ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melakukan trik ini, ada baiknya dites dulu ya sebelum dirapikan apa ya, semuanya dipasangkan kamera, terus penutup mesinnya juga dipasangkan lagi. Ada baiknya dites dulu, takutnya ya permasalahan mungkin selesai, namun timbul masalah yang baru ya. Bisa ya, misalkan menu recovery-nya sudah hilang, namun ketika kita tes ternyata volume bawahnya tidak berfungsi. Ya itu kan satu masalah selesai, muncul masalah baru. Ya mau gak mau kita bongkar lagi. Harusnya seperti itu, dicek dulu sebelum dirapikan seperti ini ya teman-teman. Namun kalau sudah sering melakukan trik seperti ini, lama-kelamaan kita akan yakin dengan pekerjaan sendiri ya teman-teman. Kita ngerasa sekalipun bisa langsung jadi, biasanya seperti itu. Nah ini saya pasang kembali kameranya. Sebelum menutup dengan penutup mesinnya, itu kabel antena jangan lupa ya dipasangkan juga. Nanti untuk tombol volume atau fleksibelnya itu bisa diberi lem sedikit ya, dengan lem yang sama tadi atau dengan double tip juga tidak masalah. Intinya biar bisa diam, itu saja. Terserah caranya seperti apa teman-teman, sesuai dengan kebiasaan saja ya. Dan ini saya pasangkan penutup mesinnya, lalu jangan lupa juga dibaut. Nah ini sudah terpasang ya, tinggal dibaut semuanya. Jangan ada yang terlewat ya kalau bisa ya teman-teman, karena jumlahnya juga sudah pas. Dan saya akan langsung memasangkan kembali backdoornya atau back covernya. Nah, seperti ini. Setelah itu ya tinggal di masukkan lagi SIM tray berikut kartu SIM-nya ya. Ini ada 2, kartunya pun masih terpasang, karena ini memang pekerjaan yang ya sebenarnya mudah ya, tapi tetap teman-teman harus hati-hati. Semudah apapun pekerjaan, tetap harus hati-hati. Nah ini kita nyalakan ya.
sudah tidak ada menu recovery seperti tadi ya teman-teman. Ini artinya permasalahan sudah selesai. Tinggal kita cek apakah tombol volume bawahnya berfungsi atau tidak. Kita tunggu sampai masuk ke menu ya, atau ke lock screen minimal. Sudah bisa kita cek apakah tombol bawahnya sudah berfungsi, tombol volume bawah ya maksudnya. Nah, karena ini HP-nya terkunci Sandi, kita bisa masuk ke panggilan darurat ya. Untuk volume atas berfungsi, untuk volume bawah pun berfungsi ya teman-teman. Nah, ini berarti permasalahan sudah selesai tanpa membuat masalah yang baru. Untuk membuktikan, mari kita coba dengan cara masuk ke mode recovery. Caranya yaitu tekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan sampai HP-nya bergetar dan muncul logo Oppo. Dan di bawah ada tulisan recovery mode. Nah, seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pemula seperti saya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.